Ya santri-santriku, sebelum berpulangan liburan Ramadan ini, saya berpesan jaga terus hafalannya, murojaah selalu, dan ingat antum semuanya menghafal Al-Quran itu dikabarkan oleh Nabi sebagai sebaik-baik manusia. Kalau banyak manusia yang bangga ketika mendapatkan gelar yang terbaik dari manusia biasa, apalagi ini adalah gelar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi manusia terbaik. Dan tentu kalau Rasul yang mengabarkan itu langsung dari Allah Ta'ala. Jadi yang menyebutkan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, ya hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah yang keluar dari lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sunnah qauliyahnya. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran. Alhamdulillah kalian mondok di sini belajar Quran. Jangan lupa nanti diajarkan ke bapak ibu, ke adik, ke kakak, atau mungkin tetangga-tetangga sekitarnya. Semoga liburannya ini adalah liburan yang barokah. Ya. Saya restui kalian untuk pulang, silahkan. Nyun pamit Pak Yai, nyun Pak. Monggo. Pamit Pak Yai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam Ahi. Kok antum baca ayat kursi? Emangnya saya demit? Oh, siapa ini yang telepon? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas Singgi, alhamdulillah. Gimana kabar Mas Singgi? Alhamdulillah, baik Pak Kiai. Oh, khair. Gimana? Ada kabar apa ini? Ada kabar apa? Gini Pak Kiai, mau tanya nih, kan saya kan lagi dekat sama perempuan nih, niatnya mau saya jadiin pacar. Menurutmu gimana Pak Kiai? Mohon petunjuknya. Oh, gitu ya. Baik. Sebenarnya sih nggak masalah, boleh saja kok. Nggak ada yang larang, boleh. Jadi ragu Pak Kiai, emang ada dalilnya gitu Pak Kiai? Ada loh, berarti ini antum ini nggak percaya loh. Saya ini hafid Quran loh, hafal saya. Nih, dengerin ya. Lebih baik itu mencintai makhluk karena Allah daripada mencintai Allah karena makhluk. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Ya Allah, moga-moga hafalan ini berkah, bisa menuntun hambamu ini ke surgamu ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana liburannya? Alhamdulillah, senang sekali ini saya. Hafalannya gimana? Alhamdulillah masih Lancar? Masih lancar Pak Yai, alhamdulillah. Pangestunipun. Hafalannya insya Allah semua kemarin terjaga ya? Coba sekarang setoran hafalannya. Jadi 30 dulu boleh? Bagus Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la. Kok diulang-ulang banyak sekali?
Coba ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana. Coba ke Mas Ahmad, coba. Ayo, Mas Ahmad. Nun saya Bapak Yai, suara nih lagi habis. Walah, nanti minum jeruk nipis itu sama daun bidara boleh itu. Oh, Coba sekarang Mas Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Inna andarnakum adaban qariba yawma yandurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ahsanallahu ilaik, Masya Allah. Mesti terjaga ya. Amin amin Ustaz. Ini mana nih kok satunya radang, satunya kelalen kuliah wal kafirun bolak-balik baik ini. Hati-hati, jangan-jangan niatnya ngafal Quran salah ini, karena nggak semua penghafal Quran itu diridhoi sama Allah Ta'ala. Bahaya, hati-hati ya. Ingat, Quran ini ibaratnya cahaya, ibaratnya ilmu yang Allah torehkan di hati. Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya ya, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah sebuah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak menyinari orang-orang yang bermaksiat. Jangan coba dikoreksi. Kemarin waktu liburan itu hafalan Quran untuk apa? Untuk nyari akhwat, bangga-banggaan, atau memang karena Allah? Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, dan hadis ini ada di As-Silsilatus Shahihah nomor 519. Rasul bersabda, ta'allamul Qur'ana wasalullaha bihil jannah. Belajarlah kalian Al-Quran dan mintalah kepada Allah surga dengan Al-Quran yang kalian pelajari itu. Qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihid dunya. Sebelum ada sekelompok orang yang mempelajari Al-Quran untuk mencari duniawi ya. Fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalathah. Quran itu dipelajari oleh 3 jenis orang, 3 jenis manusia. Pertama, rajulun yubahi bihi, orang yang membangga-banggakan dirinya dengan Al-Quran yang dia pelajari, Al-Quran yang dia hafal. Aku telah belajar Quran, aku ini hafid Quran, aku ini qori. Hati-hati. Yang kedua, rajulun yastaqilu bihi, orang yang mencari makan dengan Al-Quran. Berarti guru TPQ nggak boleh dong ngaji dapat upah, nggak boleh dong? Boleh. Yang dimaksud mengambil makan dari Al-Quran, mencari makan dari Al-Quran adalah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, berfatwa dengan Al-Quran ya, tentang perkara-perkara haram yang kemudian dihalal-halalkan, membela yang mungkar dengan Al-Quran yang dia pelajari. Ini kan bahaya ya. Nah, jadilah golongan yang ketiga, rajulun yaqra'uhu lillah, orang yang membaca Al-Quran karena Allah Ta'ala. Ingat, hafalan Quran itu seperti onta yang kalau kita tidak ikat maka dia bisa lepas kapanpun dia mau. Dan ingat, orang-orang yang salah niat dalam menghafal Al-Quran itu diancam oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kelak di hari kiamat ada 3 golongan yang pertama kali akan Allah panggil. Orang yang berjihad fisabilillah, orang yang diberikan ilmu oleh Allah untuk kemudian diajarkan, kemudian orang yang juga menghafal Al-Quran. Ini termasuk di golongan yang kedua. Golongan ketiga, golongan yang
lapang rezekinya, kemudian dia suka bersedekah. Nah, kita bahas yang kedua ini, yang berkaitan dengan kita ini. Dipanggil orang tersebut, orang yang punya ilmu, orang yang sudah hafal Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran. Ditanya sama Allah, apa yang kau gunakan terhadap nikmat-nikmatku? Maka hamba itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkan ilmu itu, dan aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Qal, maka Allah menjawab apa yang disampaikan hamba itu, kadzabta, kamu itu dusta. Walakin ta'allamtal ilma liyuqalu alim wa qara'tal Quran liyuqalu huwa qari huwa hafidh. Bohong, dusta kamu, karena kamu belajar suatu ilmu karena pengen disebut alim, karena pengen disebut orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang terpandang ya. Dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut qari. Oh, suaranya bagus, Masya Allah. Sampai akhwat-akhwat itu pada senang, supaya dijadi rebutan orang-orang itu. Ayo nih jadi muridku saja, jadi mantuku saja, jadi apa contohnya, orang kepercayaanku saja. Bahaya. Liyuqalu huwa qari atau huwa hafidh, itu dia orang yang hafal Quran. Maka yang ngeri dalam hadis ini dikatakan, wa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya sampai wajahnya itu terseret-seret, sampai dilemparkan masuk ke dalam neraka. Ya nggak jadi diridhoi sama Allah, walaupun dia sudah punya ilmu, walaupun dia pandai membaca Al-Quran, dan dia telah banyak menghafal Al-Quran ya. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang hafal Quran atau orang yang pandai baca Quran tapi malah dimurkai sama Allah Ta'ala, tidak diridhoi oleh Allah. Ingat 3 golongan yang tadi. Jadilah kita golongan yang ketiga, yang membaca Al-Quran lillah, karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, untuk membangga-banggakan diri dengan hafalan kita, dengan Al-Quran yang kita pelajari, juga bukan dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, yakni membela yang batil dengan Al-Quran yang dia hafal, dengan Al-Quran yang dia pelajari. Itu siksaannya berat sekali ya. Dan jangan pula menampak-nampakkan diri, membangga-banggakan diri, aku ini orang yang pandai baca Quran, aku ini orang yang banyak hafalan Quran, atau mungkin sudah hatam hafalan Qurannya. Orang nggak butuh tahu ya berapa banyak kita telah hafal Quran, berapa banyak riwayat-riwayat yang telah kita, riwayat-riwayat qiraah yang telah kita kuasai. Yang orang butuh adalah akhlak ya, adab, etika yang terpancar dari diri orang yang telah mempelajari Al-Quran. Karena maaf, orang-orang yang bukan Islam, mereka nggak paham Al-Quran itu apa. Dan kalau kita sodorkan dalil dari Quran juga mereka belum percaya. Mereka jauh lebih tertarik ketika orang-orang yang betul-betul menjadi ahli Quran ya, sangat luhur adab dan etikanya. Jadi ya, mari kita perbaiki niat kita dalam menghafal Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita hafal menjadi pensyafaat kita kelak di hari kiamat. Al-Quran yang kita baca menjadi pensyafaat kita di hari kiamat. Karena Rasul SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat sebagai pensyafaat atau penolong bagi orang-orang yang bersahabat dengannya, orang yang menghafalnya atau orang membacanya ketika di dunia. Semangat lagi hafalannya, perbaiki niatnya ya, nanti jangan lupa setoran lagi ya. Sekarang silahkan hafalan dulu.